Itu disebut bapakmu saya bawa kepada Nabi Muhammad. Dia teriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah, nangis dia, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Mabok, tapi hati udah cinta, mau gimana gitu. Panggilan. Kenapa itu? Lanjut. Akhirnya dia pun dibawa pergi umrah. Udah nih, udah tawaf ini apa segala macam, didorong kayak kursi roda. Udah selesai. Habis itu dibawa ke makam Nabi Muhammad. Udah tahallul, udah cukur rambut gitu kan. Dibawa ke makam Nabi Muhammad. Makam Nabi itu dibilang, nih Rasulullah, nih orangnya. Udah saya bawakan kepadamu. Orang itu nangis. Nabi Muhammad nangis. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Udah ceritain sama dia, saya tadi malam Pak mimpi Bapak. Nabi Muhammad sebut Bapak bawakan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, nangis dia. Habis itu ya Pak, udah malam, saya harus antar Bapak pulang biar besok saya bisa kerja. Saya nggak mau pulang. Repot kan itu. Masalahnya saya harus kerja besok Pak, Bapak harus pulang. Nggak mau pulang saya nggak mau pulang. Udah kalau gitu Bapak saya tinggal di sini, jangan ditinggal lah, bingung. Nggak mau pulang, saya mau sama Nabi aja, saya mau sama Nabi aja. Tapi saya harus pulang ini Pak. Sian kan orang mau kerja, mau apa segala macam, akhirnya dia bilang ya udah deh. Mau pulang juga, mau pulang. Jalan beliin makanan, mereka pergi makan udah kenyang, udah mau pulang. Tengah jalan nih kelihatan kayak ngorok gitu kan. Sebelumnya tuh dia sholawatan habis itu kayak tiduran ngorok gitu. Oh, capean banget nih sih Bapak kayaknya. Seharian tuh. Soalnya malam banget udah. Akhirnya kok diem aja nih si Bapak. Begitu dilihat udah meninggal nih dia. Ingat tadi ucapannya, saya nggak mau pulang, saya mau barengan aja sama Nabi Muhammad. Ya Allah, ini orang gimana? Kalau saya bawa pulang ke tempatnya dia, jadinya nggak bisa, maksudnya nggak satu tanah sama Nabi Muhammad. Akhirnya bawa balik sama dia ke Madinah. Bawa balik ke Madinah, ditaruhkan di tempat orang meninggal dunia, udah ada yang ngurusin tuh kan di sana. Sampai ditungguin sama dia subuh. Habis itu kemudian disolatkanlah di sana. Sholat di Masjid Nabawi. Udah semuanya udah deh hari itu dia nggak bisa kerja. Akhirnya dia kan mesti ngasih tahu sama keluarganya. Jadilah dia pergi lagi tuh ke daerahnya si bapak tadi, ke Damam tadi. Sampai di sana dia kasih tahu sama anak-anaknya, bapak kamu udah Masya Allah, bapak kamu udah meninggal dunia tadi ini disolatin di Masjid. Oh Masya Allah. Terus nanya nih, sebenarnya saya pengen tahu bapak kamu nih amalannya apa? Kok bisa gitu? Banyak mabok kayak begitu, tapi malah akhir kehidupannya begitu indahnya, husnul khotimah, dinanti sama Nabi Muhammad SAW. Sampai diminta sama Nabi Muhammad datang dulu nih, karena nih orang udah waktunya pulang gitu kan, waktunya meninggal dunia. Dia sholat taubat, dia umroh di akhir hidupnya. Kemudian habis itu ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu indah akhir kehidupannya gitu. Pasti kan karena ada amal soleh yang dikerjain. Anak-anak yang bilang nggak tahu Pak, dari saya kecil bapak saya ini kerjaan tukang mabok aja gitu. Dulunya bapak saya polisi. Bapak kalau pengen tahu tanya aja sama supirnya. Mungkin supirnya lebih tahu karena lebih sering sama bapak daripada kami anak-anak. Tanyain supirnya, kerja udah 20-30 tahun gitu sama si bapak ini. Tanyain apa yang dikerjakan sama tuan kamu dulu itu gitu kan. Dia bilang nggak tahu saya ini. Saya tuh cuma nganterin dia dari rumah ke kantor. Habis itu pas dia udah pensiun, udah nggak kerja lagi, dia kerjaannya banyak minum-minuman keras seperti yang kamu tahu, dia bilang kayak gitu. Cuman sih memang yang aneh itu tiap hari dia itu nyuruh saya belanja. Belanjaannya itu selalu dibagi dua. Yang satu dikasihin buat keluarganya,
Itu yang satu saya cuma taruh depan pintu rumahnya, ada rumahnya satu orang yang ada di sana. Saya dulu pikir ini kayaknya bini kedua, tapi saya juga nggak suka tanya-tanya, pokoknya saya taruh aja. Tiap tanggal berapa saya kasihin amplop di situ, disuruh sama tuan saya itu. Akhirnya Bapak masih ingat rumahnya? Ingat dong, saya 30 tahun, 20 tahun saya selalu anterin barang ke situ. Akhirnya samperin sama dia. Dia bilang, "Bu, saya kesini nih mau ngasih tahu kalau suami ibu bulan bin bulan meninggal dunia." Dia bilang, "Oh, suami saya tuh udah meninggal dunia dari 30 tahun yang lalu." Wah, dan terus ini berarti suami ibu yang kedua kah? Dia bilang, "Bukan, saya nggak punya suami lagi habis itu." Dia bilang, "Ini fotonya Bu." Sempet tuh seperti foto sama dia. Ya HP itu seperti foto sama dia orangnya, tunjukin gitu. "Ini Bu orangnya." "Oh, siapa ini?" "Gak kenal." Dia bilang, "Katanya Bu, ini yang selama 20 tahunan naroin makanan di sini di pintu rumah Ibu." "Oh, itu orangnya." Nih hebatnya nih. Dia bilang 30 tahun yang lalu suami saya kecelakaan ninggalin anak-anak yatim. Suami saya kecelakaan mati di tempat. Dia bilang ninggalin anak-anak yatim yang bahkan yang paling kecil masih menyusu, baru berapa hari lahir. Dia bilang saya nggak kerja, saya juga udah maksudnya nggak bisa ngarep dari keluarga. Malam hari itu dan di masa-masa iddah selama sekian waktu itu dia bilang saya hanya menangis pada Allah dan saya hanya ngadu kepada Rasulullah. Nih yang saya bilang tadi, pendengarannya Nabi Muhammad tak terbatas waktu, teman-teman. Jangan kamu kira Nabi Muhammad gak dengar. Jangan kamu kira Nabi Muhammad gak dengar. Jangan kamu kira Nabi Muhammad gak tahu. Kalau pas kamu lagi ninggal sholat, jangan kamu pikir Allah dan Rasulnya gak tahu. Nabi Muhammad tahu. Saat kamu lagi ngomel-ngomelin suami, saat kamu lagi jewer anak, nyubit anak, jangan kamu kira Nabi Muhammad gak tahu. Nabi Muhammad tahu. Dan itu bikin sedih hati Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepadamu. Dia bilang malam hari itu saya nangis. Terus saya bilang, "Ya Rasulullah, bukankah engkau pernah mengatakan innama ana abul yatama wal aramil?" Saya adalah ayah bagi anak-anak yatim dan saya adalah ayah bagi janda-janda, bagi wanita-wanita yang menjanda. "Ya Rasulullah, sekarang suami saya meninggal, saya punya 4 anak yatim, wahai Rasul, bukankah engkau adalah ayah bagi kami semuanya? Maka jadilah ayah yang bertanggung jawab kepada kami, ya Rasulullah." Dia bilang tiap malam saya nangis dan saya tawassul kepada Nabi Muhammad seperti itu. Dia bilang berapa waktu kemudian, pagi hari saya dapetin ada makanan, ada beras, ada sayuran, ada buah-buahan di depan pintu rumah saya, sekaligus ada amplop. Dia bilang habisnya itu saya pakai tuh semuanya itu. Dia bilang sebelum waktunya habis datang lagi amplopnya. Terus tiap hari juga belanjaan datang, ada gulanya, ada ininya, ada itu segala macam, tiap hari ganti-ganti. Dia bilang saya nggak ngerti dari siapa itu, tapi yang saya paham ucapan saya kepada Nabi Muhammad telah didengar olehnya. Nabi telah menunjukkan kepada saya bahwa beliau adalah ayah yang baik untuk kami janda dan anak-anak yatim. Dia bilang jadi tiap hari saya sholawatan aja. Saya bilang makasih ya Rasulullah, makasih ya Rasulullah, makasih ya Rasulullah. Terus saya sholawatan, nanti saya doain anak-anak saya. Dia bilang tak lupa saya pun juga mendoakan yang memberikan itu, ya Allah balaslah dia dengan surgamu yang ngasih itu. Selama 20 tahun sampai ketika orang udah pensiun, anak-anak juga udah gede, saya bilang kemudian saya tulisin surat,
Dia bilang, terima kasih atas pemberianmu selama ini. Saya sudah tidak memerlukannya lagi karena anak-anak saya sudah menikah. Mereka semua sudah hidup secara berkecukupan, udah pada sekolah, udah pada hafiz Quran, udah Masya Allah semuanya. Dia bilang, saya gak pernah tahu siapa yang selama ini mengirimkannya kepada saya sampai hari ini. Saudara sekalian yang saya muliakan, tuh Nabi Muhammad. Lihat, Nabi Muhammad dengar apa yang dilakukan sama si perempuan itu tuh. Nabi Muhammad dengar. Nabi Muhammad melakukan apa yang menjadi tugas beliau sebagai seorang nabi buat kita. Teman-teman saudara sekalian, maka lam ya'ti basyarun ala mithli khalqihi fi mahasini nadharihi wa sam'ihi wa nutqihi. Enggak ada orang lebih indah pendengarannya, penglihatannya, ucapannya daripada baginda kita Nabi besar Muhammad. Penglihatannya tembus sampai di masa kita sekarang. Bahkan penglihatannya tembus menceritakan kepada kita masa depan kita di akhirat. Saya baca hadis di mana Nabi Muhammad bercerita, saya diperlihatkan di padang mahsyar nanti. Saya diperlihatkan umat yang berapa puluh orang. Saya tanya, itu siapa? Itu umatnya Nabi Fulan. Saya lihat lagi ada umat lebih banyak lagi, ratusan. Saya bilang, itu umatnya siapa? Itu umatnya Nabi Fulan. Saya lihat ada umat ribuan. Saya bilang, itu umat saya. Bukan, itu umatnya Nabi Fulan. Saya lihat ada umat banyak banget. Banyak banget. Puluhan ribu, ratusan ribu, banyak banget. Saya bilang, itu umat saya. Bukan, itu umatnya Nabi Musa. Di mana umat saya, kata Nabi Muhammad? Undur ya Rasulullah, lihatlah ke arah sana wahai Rasulullah. Dia bilang, aku lihat, tiba saya melihat jutaan manusia sampai di batasan yang mala'al afaq, sampai penjuru-penjuru, lihat ke kanan, lihat ke kiri, semua banyak banget jumlahnya, jutaan. Haula ummatuka ya Rasulullah, itulah umatmu wahai Rasulullah. Nabi melihat sampai ke masa depan kita. Nabi cerita, inna haudi ma baina Ailah wa San'a. Saya punya telaga itu sepanjang antara Ailah, kota di Mesir, San'a, kota di Yaman. Walahu minal abari ka'adat nujumi sama. Ada cangkir-cangkirnya. Kalau mau minum dari telaga tersebut, jumlah cangkirnya kata Nabi sebanyak bilangan bintang gemintang di angkasa. Gak bakalan ngantri. Mau minum dari telaga Nabi, banyak banget cangkirnya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, airnya di telaganya Nabi Muhammad ahla minal asal, lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Man syarib minhu lam yadma ba'daha. Siapa yang minum dari air tersebut, dia tidak akan haus selama-lamanya. Siapa yang minum Rasul? Yang gak lain gak bukan adalah kita umatnya. Makanya Nabi Muhammad tuh pesan-pesan. Dalam salah satu pesannya di Haji Wada, beliau mengatakan, sudah berpesan, yang pada akur ya, kata Nabi Muhammad gitu, jangan tinggal sholat ya. Ada tuh beberapa pesannya Nabi Muhammad saat Haji Wada. Nabi kemudian mengucapkan salah satu ucapannya, fasbiru hatta tulqu alayyal haud. Wahai umatku, bersabarlah kalian, suatu hari nanti aku akan berjumpa dengan kalian di depan telaga Kautsar. Di depan telagaku, aku akan menantikan kalian di depan telaga. Ini pandangan Nabi Muhammad buat umatnya, bisa melihat sampai ke ribuan tahun yang akan datang. Sekarang beliau melihat kita. Beliau pun sudah melihat keadaan kita untuk ribuan tahun yang akan datang, saat kita berada di padang mahsyar, saat kita berada di negeri akhirat. Itu sebabnya Nabi Muhammad pun cerita,
Kata Nabi Muhammad, ada umat saya ketika melewati jembatan kakinya tergelincir karena dosa-dosa yang telah dia lakukan waktu di dunia. Saat dia tergelincir itu, Allah perlihatkan kepadanya wajahku. Dia melihat Nabi Muhammad ada di atas menara di samping kiri arsy. Dia pun segera memanggil Nabi Muhammad, wa sayyidah, wa nabiyah, wa muhammadah. Nabi Muhammad tolongin, Rasulullah tolongin, sambil dia bergerak menuju ke dalam neraka. Sambil dia terjun ke neraka, dipanggil-panggil Nabi Muhammad, wa sayyidah, wa nabiyah. Nabi cerita. Kenapa Nabi bisa cerita? Nabi Muhammad Allah perlihatkan kepadanya. Sambil jadi mikir, itu yang dilihat Nabi sambil teriak-teriak begitu, siapa kira-kiranya? Saya kah? Kamu kah? Kita kah? Yang memohon pertolongan kepada beliau untuk disyafaati. Nabi Muhammad berkata, wa ini akhidun bi ujazikum minan nar. Aku datang menarik lengannya dari api neraka sehingga ia selamat. Faqawwamtu ala sirat, aku berdirikan dia kembali di atas jembatan sirat sampai dia masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tak ada manusia yang pandangannya lebih indah, lebih tajam, lebih panjang daripada Nabi besar Muhammad SAW. Tak ada manusia yang pendengarannya lebih tajam, lebih indah, dan lebih panjang daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya manfaatkanlah. Manfaatkanlah. Dikasih sama Allah seindah-indah hadiah. Kata Habib Ali Habsyi, jama'al fakhral mu'abbad, mengumpulkan semua jenis kemewahan, mengumpulkan semua jenis keindahan, mengumpulkan semua jenis keistimewaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitu utina ata'at jama'al fakhral mu'abbad. Kata Habib Ali Habsyi, kita itu dikasih hadiah, sudah dikasih pemberian sama Allah Subhanahu wa taala, di mana pemberian tersebut mengumpulkan semua jenis keindahan, yaitu Nabi besar Muhammad. Hadiah ini dimanfaatkan, hadiah ini disyukuri, hadiah ini dihargai, biar kamu gak diambil balik hadiahnya. Bu, kalau kamu dikasih hadiah sendal misalnya, bukannya dipakai, dimanfaatkan hadiah tersebut, malah kamu pakai buat mukul orang yang ngasih, apakah diambil balik? Diambil balik. Oh, kamu gak pinter hargainya, siniin deh. Demikian pula dengan hadiah kita dari Allah terbesar, namanya Sayyiduna Muhammad. Nabi Muhammad, hadiah terbesar yang Allah berikan dalam kehidupan kita, Bu. Hadiah terbesar yang Allah berikan dalam kehidupanmu, Dek, Nak, Kak. Manfaatkanlah, ambil hadiah tersebut, rengkuh Nabi Muhammad untukmu, dekati, kenali, dekati, cintai, sayangi, rindui, masukkan dalam hatimu, tutup, kunci, gembok kalau perlu. Jangan biarkan beliau keluar dari hatimu karena siapapun dan karena apapun. Sebisamu kamu cintai Nabi Muhammad, karena udah pasti yang bisa membelamu, yang bisa mensyafaatimu, yang bisa menolongmu, yang dapat menjadikanmu selamat kelak di hari akhirat. Hadiah indah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kamu lagi kenapa? Lagi ada masalah dalam kehidupanmu? Dekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekati Nabi Muhammad SAW. Kamu kesusahan ngadepin siapa? Anak saya Ustazah, bandel banget, gak bisa dibilangin. Dekati Nabi Muhammad
Muhammad SAW, Rasul, anak saya kan juga umatmu, tolongin ya Rasulullah, tolongin. Syafaatin anak saya wahai Rasul, liatin umat saya, liatin umatmu, anak saya kan juga umatmu ya Rasulullah, liatin ya Rasulullah. Terus begitu. Banyakin baca sholawat, ikuti ajarannya Nabi Muhammad, dan kamu akan lihat Nabi Muhammad tidak akan pernah melepaskanmu. Nabi gak bakalan lepasin kamu kecuali jika kamunya yang melepaskan tanganmu dari Nabi Muhammad. Kamunya yang lebih memilih untuk menjauh, Nabi bisa apa? Kamunya yang gak mau sholat, Nabi bisa apa? Kamunya yang meninggalkan syariat Allah, Nabi bisa apa? Tapi selagi kamu mendekat, selagi kamu mengikuti jalannya Nabi Muhammad, selagi kamu bersolawat, selagi kamu menabung cinta kepada Nabi Muhammad masih sangat mungkin untuk menuntun dirimu. Nabi Muhammad sangat mungkin untuk mengaminkan doa-doamu. Nabi Muhammad sangat mungkin untuk memintakan hajatmu kepada Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala. Dan kalau udah Nabi Muhammad yang turun tangan, apa yang gak bisa? Saya ulangi, ingetin dirimu terus. Kalau udah Nabi Muhammad yang turun tangan, apaan yang gak bisa? Betul? Kalau udah Nabi Muhammad yang turun tangan, apaan yang enggak? Semuanya bisa. Semuanya bisa. Semuanya bisa. Yuk, yang merasa lemah, yang merasa susah, yang merasa terzolimi, yang merasa hidup penuh dengan kesusahan, deketi Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad, sayangi Nabi Muhammad, kenali Nabi Muhammad, kemudian bilang Allahumma salli alaika, Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adrikni ya Rasulullah, qad daqat hilati, adrikni ya Rasulullah. Sampaikan assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi, daqat hilati, adrikni ya Rasulullah. Semoga salawat salam terucap atasmu, selalu tercurah atasmu wahai Rasulullah. Qad daqat hilati, telah sempit jalanku, telah berbuntu jalanku. Karenanya aku mohon kepadamu, syafaatilah aku, tolonglah aku wahai Rasulullah. Nabi akan memohonkan hajatmu kepada Allah. Yuk, sekaligus sekalian saya muliakan, kita akhiri majelis kita dan kita baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang menjadi hajat-hajatmu dijabah Allah.